Om Swastiastu, umat sedharma yang dikasihi Yang Widi. Lewat tayangan di channel YouTube ini, saya ingin mengajak umat sedharma dan siapa saja yang mengikuti channel ini untuk membahas sloka-sloka Bhagavad Gita. Nyanyian Tuhan atau Bhagavad Gita ini memang sangat universal. Siapapun bisa dan bagus mengikutinya, baik membaca sendiri atau mengikuti ulasan orang lain. Nanti saya akan dibantu oleh salah seorang cucu saya untuk membaca slokanya. Tidak harus banyak sloka, cukup satu sloka saja setiap tayangan. Dan tidak harus pula berurutan. Bisa sloka yang mana saja. Pilihannya adalah sloka itu ulasannya tepat dengan kekinian, sesuatu yang sedang berlangsung saat ini. Dalam istilah jurnalistik, maklum saya mantan wartawan, ada newspeknya, sehingga ulasan ini relevan untuk kita bahas. Terjemahan sloka saya ambil dari bahasa yang standar. Karena begitulah seharusnya setiap kitab Bhagavad Gita, sloka dan terjemahannya harus standar. Sloka tidak boleh dan tidak mungkin diganti-ganti kata-katanya. Karena sloka Bhagavad Gita termasuk wahyu Tuhan. Tidak bisa kita edit sembarangan. Sedang terjemahannya juga tidak boleh menyimpang. Karena itu sesungguhnya tidak ada Bhagavad Gita yang asli. Dan tentu kemudian tidak ada Bhagavad Gita yang tidak asli. Adapun pembahasannya, ulasannya bisa berbeda-beda pada setiap orang karena sudut pandang pembahasnya yang beda. Dan apa yang ditekankan oleh pembahas itu? Apa yang mau disampaikannya? Di sini kita bisa berbeda pendapat. Oke, saya mulai dengan sloka yang saya pilih kali ini. Bhagavad Gita Percakapan ke-9, sloka 27. Saya minta cucu saya, Nyoman Natali Rizka Devi, untuk membacanya. Yuk, kita dengarkan. Om Swastiastu. Yat karosi yat anasi yat juhasi danasi yat tapasya si kaunteya taturu swamat arpanam. Terima kasih Rizka. Terjemahan bebasnya begini. Bebas yang dimaksud di sini adalah dengan bahasa prosa, bukan bahasa yang puitis, bukan bebas yang keluar dari konteksnya. Terjemahannya begini. Pekerjaan apapun yang kau lakukan, apapun yang kau persembahkan dan dermakan, makanan apapun yang kau nikmati, disiplin diri apapun yang engkau laksanakan, lakukanlah semuanya itu hanya sebagai bakti kepada Aku. Aku di sini adalah Krishna. Dalam hal ini, Krishna dalam posisi sebagai awatara Tuhan. Nah, apapun yang kita kerjakan, semuanya sebagai bakti kepada Tuhan. Kita tidak bisa meniadakan restu dan anugerah Tuhan. Cendekiawan Hindu yang jadi legendaris di masa lalu, Swami Vivekananda, suka mengatakan kata-kata ini. Your hand and works
and you heard of good. Tangan menghadapi pekerjaan, hati menghadap Tuhan. Karena itu di setiap agama apapun, sebelum kita melakukan pekerjaan, kita wajib memohon restu dengan doa yang pendek. Om Awignam Astu. Ketika kita bekerja, fokuskan pada pekerjaan. Tetapi kita tidak bisa melepaskan barang sejenak tentang keberadaan Tuhan. Karena itu di setiap pekerjaan yang kita ambil, pada hakikatnya adalah pencerminan rasa bakti kita kepada Tuhan. Kalau pekerjaan itu berhasil, mari kita ucapkan syukur. Kalau belum berhasil, masih bisa diulang. Jangan banyak mengeluh, apalagi menyalahkan keadaan. Pekerjaan yang disertai rasa bakti yang lebih ideal jika manfaatnya bisa diterima umat yang lebih luas. Bukan cuma pekerjaan untuk kepentingan diri sendiri. Bekerja untuk kemanusiaan, bekerja untuk umat yang lebih besar, bekerja untuk sesama manusia, bahkan untuk semua makhluk ciptaan Tuhan, adalah kerja yang berbakti kepada Tuhan. Lebih-lebih bagi para pemimpin, mereka harus punya budaya kerja yang terukur dan jelas. Budaya kerja itu sebagaimana dikutip dalam wejangan Swami Vivekananda adalah kerja yang dilandasi dengan pengetahuan, kebijaksanaan, kecerdasan, punya etika, dan memahami hakikat kerja itu sendiri. Coba sekarang kita telisik para pemimpin kita saat ini. Apakah mereka punya budaya kerja yang dilandasi bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa? Apakah betul mereka akan siap bekerja untuk kepentingan sesama manusia? Atau jangan-jangan mereka menimbun harta kekayaan untuk diri sendiri dan mengabaikan orang banyak? Atau mereka hanya membantu kelompoknya saja, menguntungkan golongannya saja? Katakanlah dia menjadi bupati atau menjadi gubernur sesuai aturan undang-undang. Bupati dan gubernur dipilih oleh partai politik dan kemudian rakyat memilih lewat pemilihan calon-calon yang sudah ditentukan orangnya oleh partai. Rakyat tidak bisa memilih begitu saja seseorang tanpa lewat partai, kecuali untuk bupati dan gubernur yang dari jalur independen, dan itu biasanya sulit sekali. Namun ketika bupati dan gubernur sudah terpilih, pemilihan sudah selesai dengan aman dan tertib, pemimpin itu bukan lagi pemimpin partai politik yang hanya mementingkan anggota partainya saja. Dia harus menjadi pemimpin untuk seluruh rakyat, termasuk rakyat yang tidak separtai dengan dia. Berbaktilah kepada semua rakyat, bukan kepada sebagian rakyat yang ada di partainya. Bakti dengan seluruh rakyat itu adalah cerminan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dia, pemimpin itu, menjadi pemimpin lembaga, apakah lembaga adat atau lembaga agama, maka cinta kasih dan santi, kedamaian untuk sebesar-besarnya kepada umat harus dilakukan.
Jangan malah memprovokasi umat untuk bertindak di luar jalur hukum. Adat dan agama kita sangat cinta damai, cinta kerukunan, welas asih, guyub antar semeton. Berbeda sedikit masalah ritual, tidak harus bertengkar. Ibarat kita naik ke sebuah puncak gunung. Ada orang yang melakukan jalan pintas, mendaki langsung ke puncak. Dia senang cepat sampai. Di situ dia merasa berhasil. Tapi ada orang yang mendaki tebing perlahan-lahan dan memutar-mutar karena dia menemukan kebahagiaan di tebing-tebing itu dengan melihat alam yang indah, dengan banyak menjumpai pohon-pohon yang mungkin asing di pedesaan atau di pantai. Tujuannya adalah sama, menuju puncak gunung, puncak kedamaian. Jalannya yang berbeda. Bekerja dengan rasa bakti harus menyerahkan hasilnya pada apa yang dikehendaki Tuhan. Jangan mendahului. Hasilnya itu kita nikmati sebagai prasadam, sebagai lungsuran yang sudah dalam keadaan diberkati. Jadi apapun hasilnya, termasuk apa yang bisa kita makan, betul-betul menjadi sesuatu yang satwik, bermanfaat buat tubuh dan rohani kita. Bukan memasukkan racun ke dalam tubuh kita, baik racun berupa makanan maupun racun kebencian, iri hati, dan hal-hal buruk lainnya. Mari kita selalu bekerja berlandaskan bakti kepada Tuhan. Dan itu artinya kita bekerja dengan hati yang bersih, dengan ucapan yang bersih, dan perilaku yang bersih. Jangan sampai kita bekerja menciptakan permusuhan, membuat masyarakat terbelah, membuat masyarakat saling curiga antar sesamanya. Sampai jumpa umat sedharma. Rahayu. Dan ingat, share, like, dan subscribe channel ini. Ikuti pembacaan sloka Bhagavad Gita di tayangan berikutnya. 1 sloka cukup. Om Santi, Santi, Santi. Om.